Iya ada Cadel. Cadel. Kata-kata untuk PO Agramas, C. PO Agramas sukses selalu ya. Jangan lupa karoserinya di PT Adiputro. Om, kata-kata Om untuk PO Agramas. Hari ini keluar 4 unit Jetbus 5. Mantap buat Agramas. Oke. Double deckernya. Kata-kata untuk PO Agramas. Agramas selalu di hati. Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adiputro. Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini, kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Iya, senang sekali ya rasanya teman-teman kita bisa ketemu lagi nih dengan aku, Adit. Sekarang kita ada di hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024. Nah, di sini kita akan mereview 4 unit armada terbaru milik PO Agramas. Tapi sebelum kita lihat unitnya, kita lihat dulu ya teman-teman, ada bis apa aja sih di ruang finishing pada pagi hari ini. Ya, ini kita rilis pagi-pagi ya, alhamdulillah teman-teman bisa rilis pagi-pagi jadi masih cerah. Oke, kita lihat di paling pojok ya, di sini ada 1 unit dari banyak unit yang dipesan oleh PO JRG dengan menggunakan bodi Jetbus 5 MHD double glass. Nah, ini pakai sasis Mercedes-Benz OH1626 transmisi manual Euro 4 teman-teman, tipe terbaru. Kita nantikan ya kira-kira tanggal berapa ya rilisnya teman-teman, karena aku juga penasaran banget sih. Yuk kita geser ke sebelahnya. Di sini ada satu PO yang unik ya, warnanya ungu teman-teman. Ungu, tapi ungunya tuh nggak terlalu gelap ya. Menarik, eye-catching teman-teman, dari PO Citra Kencana dengan menggunakan bodi Jetbus 5 MHD. Nah, sasisnya sama teman-teman. Terus di sebelahnya juga sama sasisnya, Mercedes-Benz OH1626 transmisi manual Euro 4, tapi bedanya yang ini sleeper bus. Nah, ini dari PO Mior dengan menggunakan bodi Jetbus 5 MHD Dream Coach alias sleeper bus buatan Karoseri Adiputro. Warnanya silver ya, sama seperti yang ada di sampingnya nih. Wah, ini luar biasa, kebetulan pagi ini ada Om Sani juga lagi ngecek unit teman-teman. Dan insya Allah ya, semoga nggak ada halangan supaya hari ini kita juga bisa merilis 2 unit armada terbaru milik PO Sun. Wah, luar biasa. Ini menggunakan bodi Jetbus 5 SHD single glass ya, dengan sasis Scania K450 CB Euro 5. Kita semua tahu PO Sun adalah PO pertama di Indonesia yang menggunakan sasis Scania K450 CB, dan sekarang hadir lagi nih teman-teman 2 unit pula. Wah, bodinya sama tapi liverynya ini livery dari PO Sun. Wah, nanti kita akan bikin videonya terpisah ya teman-teman ya, setelah kita mereview. Ini dia 4 unit armada terbaru dari PO Agramas teman-teman. Wah, ini langsung 4, nggak tanggung-tanggung ya. Kira-kira akan dijadikan unit di trayek mana ya teman-teman ya? Karena Agramas itu trayek akapnya banyak ya. Ada tim Wonogiri ya, ada tim Surabaya Malang, tim Pekalongan, Jogja ya, dan lain-lainnya teman-teman. Kita main tebak-tebakan aja deh ya, kira-kira akan dijalankan di trayek mana. Oke, ini dia keempat unitnya. Dan seperti apa detail-detailnya mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya, silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Dan jangan lupa ya teman-teman, like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adiputro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman supaya seluruh Indonesia ini tetap up to date. Ada bis-bis terbaru apa aja sih dari Karoseri Adiputro. Oke? Wajib ditonton sampai selesai supaya nggak ada informasi yang terlewat. Mantap, PO Agramas.
Nah, teman-teman, sekarang kita mulai reviewnya dari bagian eksterior ya, teman-teman. Ini dia. Kita berada di tengah-tengah dari 2 unit armada terbarunya. Dan empat-empatnya ini, teman-teman, menggunakan bodi yang sama, yaitu JetBoost 5 MHD Double Glass. Nah, di sini sasisnya menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626, transmisi manual Euro 4 yang sudah dilengkapi dengan teknologi suspensi udara, teknologi ABS ya, anti-lock braking system yang bisa menambah keamanan kita saat kita naikin bisnya. Luar biasa, agramas. Kita bisa lihat ya, dengan JetBoost 5 series, walaupun pakai bodi MHD, di sini topinya juga sudah yang tipis, teman-teman ya. Topi atau bando gitu ya. Dan peletakannya ini dia agak ke bawah serta bentuknya dia melengkung ke bawah. Nah, ini kita dapat benefit, yaitu kalau kita duduk di kursi paling depan, itu nggak akan lagi kehalangan sama bandonya. Visibilitas kita akan benar-benar luas ya, dengan model bando yang baru, teman-teman. Udah gitu kita bisa lihat di sini spion mengikuti warna bando, jadi terkesan gagah gitu ya, teman-teman ya. Di bawahnya ada ciri khas dari PO Agramas, yaitu website dari PO Agramas, yaitu www.agramasgroup.com. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pesan tiket, bisa nih langsung lewat websitenya. Nah, kita geser ke bagian sini. Di bagian depan, satu konsep yang aku suka banget ya dari JetBoost 5 series adalah bagian warna sini ya dibikin hitam. Oke, jadi logo dari PO-nya atau logo sasisnya itu akan terkesan floating, mengambang gitu ya. Dan dengan perbedaan warna merah dan hitam, ini menciptakan satu kesan ya. Jadi terkesan lebih gagah, teman-teman. Ya, di sini kita bisa lihat selain gagah juga futuristik dengan LED yang tembus ya dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Kemudian di bagian bawahnya ada 3 buah lampu bilet. Nah, bilet ini terang ya, teman-teman ya. Jadi untuk yang paling bawah ini digunakan sebagai fog lamp, kemudian yang di tengah sebagai lampu jarak dekat, dan yang di paling atas sebagai lampu jarak jauh sekaligus lampu dim. Nah, terus di mana untuk lampu sennya? Lampu sennya ada di sebelah sini, teman-teman ya. Jadi 2 sisi ini dibuat ngalir lampu sennya. Oke. Dan tak lupa teman-teman, di sini ada stiker kesayangan kita, yaitu stiker anti karat Tafcode Dinol. Nah, anti karat Tafcode Dinol ini dipasang ke semua produk karoseri Adi Putro, mau itu mini bis sampai bis besar ada anti karatnya. Ya, kalau misalnya ternyata nantinya bis ini dijalankan di trayek ke Pacitan gitu ya misalnya. Nah, itu kan kawasan yang dekat pantai ya, teman-teman. Bahkan kalau dekat pantai, anginnya itu pun membawa partikel-partikel garam yang bisa mempercepat terjadinya korosi. Nah, dengan adanya Tafcode Dinol, ini kita bisa melawan ya proses terjadinya korosi atau karat. Kita lanjut, teman-teman, ke bagian sini. Ini penting untuk teman-teman lihat ya, teman-teman notice, karena pintu depannya ini menggunakan model swing seperti ini. Oke, model swing ya. Dan begitu kita buka pintunya, teman-teman, ini kita langsung disambut oleh desain interior yang mewah ya. Ada sekat pembatas antara ruang driver dengan ruang penumpang. Sekat pembatasnya itu juga elegan ya, dengan motif kayu. Wow, keren banget. Kita lanjut, kita tutup aja sebelah sini ya. Kemudian di sini ada logo Mercedes-Benz sesuai dengan sasisnya. Bagian bawah, ban depan pakai suspensi udara, teman-teman. Jadi nggak ada lagi ya suara krekat-krekat. Yang ada hanya kenyamanan sepanjang perjalanan. Kemudian sebelum kita buka 3 ruang bagasinya, di sini kita mau lihat nih, teman-teman. Liverinya itu keren banget asli. Kenapa aku bilang keren? Karena ini ya senada dengan bagian eksteriornya. Dengan model JetBoost 5, ini liverinya akan terlihat sangat harmonis ya. Dia mengikuti dengan lekukan-lekukan di bodi JetBoost 5 ini. Wow,
salut aku untuk Agramas karena memperhatikan detil-detil dari bodi Jetbus 5. Kita lihat di bagian bawah, ini ada tulisan akap ya, karena memang bis ini bis akap, antar kota, antar provinsi. Kelasnya eksekutif, teman-teman. Nanti kita akan lihat di bagian interior. Kita buka bagian sini. Ini ruang bagasi yang pertama. Ini ruang bagasi yang kedua. Dan ini ruang bagasi yang ketiga. Nah, di sini kita bisa lihat bagasinya pakai pelindung ya, pakai bordes teman-teman. Jadi lebih aman terhadap goresan-goresan, dan kalau dilihat dari luar itu jadi benar-benar eye catching ya teman-teman. Dan di sini bagasinya pakai yang tipe space frame, alias tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Nah, karena pakai bodi MHD teman-teman, jadi ini bagasinya tinggi ya, bisa buat masukin motor tanpa perlu dicopot bannya. Nah, sekarang mungkin teman-teman banyak banget yang nanya nih, apa bedanya MHD dengan HDD? Sudah berkali-kali aku jelasin ya di video-video sebelumnya, bahwa perbedaan MHD dengan HDD sekarang saat ini hanya berbeda di bagian ketinggian bagasi. Oke? Nah, untuk MHD ini lebih tinggi sekitar 9-10 cm bagasinya, dan imbasnya adalah ruang kabinnya ini, decknya yang lebih naik sekitar 9-10 cm. Tapi total ketinggian MHD dengan HDD sekarang sama aja ya teman-teman. Mau itu yang double glass, mau itu yang single glass, sama semua di sekitar 3,75 meter. Nah, karena pakai sasis Mercedes-Benz OH1626, ini panjangnya 12 meter, teman-teman. Nah, tapi ya, sebelum dibuat panjang 12 meter ini, teman-teman, sasisnya ini awalnya pendek, seperti ini. Oke. Nah, ketika akan dipasangkan bodi, sasisnya ini akan dipotong, dan nah, ada ruang di tengah-tengahnya. Ruang inilah yang dijadikan bagasi, makanya bagasinya bisa tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Tipe sasisnya adalah tipe sasis modular, kalau bagasinya bagasi space frame. Jadi jangan sampai keliru ya teman-teman. Oke, kita lihat ya, dengan lebar bis 2,5 meter ini bisa untuk nyimpen banyak barang ya. Ini kan bis kapasitasnya 30 orang penumpang ya. Kalau satu orang bawa satu tas, ini bisa dimasukin semua, bahkan ada area yang lebih ya, bisa untuk paket ya, luar biasa. Jadi nyaman untuk penumpang karena tetap stabil, dan juga cuan untuk perusahaan karena bisa muat banyak. Wah, luar biasa. Jetbus 5 MHD memang andalannya kalau mau bagasi yang lebih luas ya pilih aja ya MHD. Sekarang kita geser ke bagian sini untuk standarnya. Bodi MHD ada bagasi di sebelah sini ya. Kalau yang HDD belum ada bagasinya standarnya, tapi kadang ada PO yang custom loh teman-teman. Ya, seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya ban belakang pakai suspensi udara juga. Kita lihat di bagian sini. Nah, tadi aku sempat nyebutin ya, Euro 4, Euro 4, Euro 4. Nah, Euro 4 itu sebenarnya apa sih teman-teman? Jadi Euro 4 adalah emisi ya, standar emisi dari bis ini sudah Euro 4, yang artinya emisi yang dikeluarkan ke arah lingkungan itu lebih ramah lingkungan lagi. Kenapa bisa mencapai standar emisi Euro 4? Padahal kita tahu ya, Mercedes-Benz OH1626 di generasi sebelumnya itu Euro 3. Nah, bisa naik ke Euro 4 berkat adanya ini teman-teman. Ini adalah cairan katalis ya, yang namanya AdBlue, dan di sini tangkinya. Jadi si AdBlue ini bekerja dengan sistem SCR alias Selective Catalytic Reduction, yang sistemnya itu disemprotkan ya ke emisi gas buang, ces gini. Nah, ketika si AdBlue ini disemprotkan, AdBlue ini yang basisnya adalah urea dengan air yang sudah dimurnikan akan mengubah kadar NOx ya yang berbahaya bagi lingkungan menjadi nitrogen dan air. Makanya bisa mencapai standar emisi Euro 4 dan lebih ramah lingkungan lagi. Kita tutup.
Ya, memang teknologi itu harus seperti ini ya, teman-teman. Lebih ramah lingkungan ya, lebih cuan, dan tentunya lebih berkelanjutan, lebih long lasting, teman-teman. Untuk pintu belakangnya, ini menggunakan model swing juga ya. Dan kita bisa lihat di sini langsung ke arah bagian belakang, serta kita akan langsung disambut oleh fasilitas dispenser serta toilet. Wow. Kita tutup lagi, kemudian kita lihat ke arah sini, ada gradasi dari liverinya. Aku suka banget karena di depan itu warnanya solid ya, begitu ke belakang, wah, ada gradasinya ternyata ya. Jadi memainkan apa ya istilahnya, vibes-nya ya dari si livery ini. Kemudian bagian mesinnya di sini, teman-teman. Oke, kalau kita lihat juga di sini bagian belakangnya benar-benar senada ya dengan lekukan bodi Jetbus 5. Ada di bagian sini nih ya. Very nice. Di sini dia mengikuti ke ujung lampunya. Wah, detail banget nih PO Agramas dalam mendesain. Kemudian di bagian atas juga dia senada banget nih, teman-teman. Lekukannya sebelah sini dengan kisi-kisi udara ya, yang ada jetbus-jetbusnya ini. Kemudian untuk di bagian atas di sini ada kamera parkir. Di bagian bawah ada 2 unit sensor parkir ya, ada diffuser dan ada pelindung bumper. Nah, untuk mesinnya ada di sebelah sini, teman-teman. Oke, kita akan buka. Hup. Wow. Nah, mesinnya ini menggunakan mesin dengan tipe Mercedes-Benz OM 906LA Euro 4. Seperti ini. Kita tutup lagi ya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan geser. Sama aja sih, mau ke sana, mau ke sini, tapi kita lihat sebelah sini, teman-teman. Nah, ini satu fasilitas dan fitur ya yang harus ada di bis-bis kekinian, yaitu pintu darurat. Oke, gimana, kita udah puas banget ya, teman-teman, ngelihat bagian eksterior dari unitnya. Sekarang kita masuk ke dalam yuk, teman-teman. Kita review bagian interiornya. Let's go! Nah, teman-teman, seperti ini nih bagian interior dari 4 unit armada terbaru milik PO Agramas. Di sini bisa teman-teman lihat ya, mewah banget. Kenapa aku bilang gitu? Karena teman-teman di sini bisa merasakan aura kemewahan dari DNA interior Jetbus 5 yang menggunakan lighting dengan warna warm white, teman-teman. Di sini menjadi satu identitas ya. Kalau teman-teman ingat kemewahan, berarti ingat nih sama desain interior dari Jetbus 5 series. Dan di sini kelasnya eksekutif kelas, teman-teman, dengan konfigurasi 22. Totalnya ada 30 kursi buatan Hai dengan tipe Execution yang merupakan tipe yang paling mewah, paling nyaman ya dari kursi buatan Hai dengan konfigurasi 22. Seperti itu. Wah, selain mewah, juga di sini fasilitasnya udah lengkap banget, teman-teman. Kita mulai dari fasilitas keamanan ya, karena keamanan yang paling utama. Jadi di bis ini udah lengkap. Nah, di depan, di sini, di samping bangku driver itu ada APAR. Teman-teman pasti tahu kan kepanjangan dari APAR? Iya, bener banget. Alat pemadam api ringan. Kemudian teman-teman bisa menemukan palu darurat pemecah kaca yang terletak di antara 2 kaca samping. Kemudian di atas ada jendela darurat terletak di bagian depan dan di bagian belakang. Serta di paling belakang dari baris kanan itu ada pintu darurat, teman-teman. Gimana? Udah lengkap banget kan? Nah, terus gimana dengan fasilitas hiburannya? Tenang aja, di sini juga udah lengkap ya, teman-teman. Di sini ada 2 TV ya, di sekat yang membatasi antara ruang penumpang dengan ruang kru. Ini TV-nya ukuran 24 inci, teman-teman. Dan memang peletakan TV-nya ini dibikin ke atas ya, supaya kita tetap bisa melihat ke arah depan lewat jendela yang disediakan di sekatnya ini, teman-teman. Ya, penggunaan sekat ini dapat memberikan poin positif. Nah, kenapa gitu? Karena kenyamanan kita bisa bertambah ya. Biasanya kan kru atau driver itu kan ngerokok ya, teman-teman ya. Jadi
asap rokoknya nggak akan masuk ke kita, teman-teman, seperti itu. Nah terus, kalau misalnya penumpang mau ngerokok, ini bisa banget. Nanti silakan bergabung aja sama kru atau driver ya, bilang permisi-permisi gitu ya, pengen ngerokok di bagian depan. Karena di bagian belakang itu nggak ada smoking area, teman-teman. Nah terus ada fasilitas apa lagi? Kalau ada TV ya, pasti ada speaker nih, teman-teman. Speakernya juga sudah terletak dari depan sampai ke belakang, jadi dimanapun teman-teman duduk, teman-teman akan mendapatkan kualitas suara yang mantap. Kemudian di belakangku di sini ada router WiFi ya, teman-teman ya, kelihatannya. Tapi di sini aku belum tahu nih, router WiFi ini nanti untuk apa? Apakah untuk CCTV atau untuk fasilitas hiburan? Nah, nanti kita follow up terus ya, silakan teman-teman follow up sosial media dari PO Agramas. Siapa tahu nanti dikasih tahu nih router WiFi untuk apa. Oke, kita jalan ke arah tengah ya sedikit, teman-teman. Ini gangnya memang agak sempit ya, jadi silakan teman-teman ketika keluar masuk ya, flow-nya itu, alurnya gitu ya, harus teratur supaya nggak terjadi kemacetan. Jadi dahulukan yang ingin turun dulu dari dalam kabin keluar gitu ya. Nanti teman-teman bisa permisi dulu di sini gitu ya, biar pada turun. Nanti kalau udah turun semua baru silakan teman-teman maju ya, silakan teman-teman masuk ke arah lebih dalam lagi. Oke, seperti ini teman-teman ya, tetap elegan walaupun tanpa tutup bagasi kabin. Dan ya, ini 30 kursi, kursinya tebal. Wes, looks-nya juga mewah banget ya dengan warna coklat seperti ini. Keren sih, keren sih. Nah, akan ada fasilitas apa aja di bagian tengah ke arah belakang? Yuk kita lihat ke arah tengah. Let's go! Nah, teman-teman, ini dia. Kita ada di bagian tengah ke arah belakang ya. Kita bisa lihat di atasku di sini ada TV. Ini ukurannya 24 inci, sama seperti yang di depan ya, teman-teman. Sama-sama terintegrasi dengan Android, sama-sama bisa nonton YouTube, Netflix, karaokean, dan lain sebagainya. Kemudian kita geser lagi ke arah belakang. Di atasku di sini ada jendela darurat yang di bagian belakang. Kemudian di sebelah kanan di sini ada pintu darurat. Nah, seperti ini teman-teman. Gimana? Terkesan lega banget ya teman-teman, dan terkesan mewah, apalagi dengan warna warm white seperti ini. Wah, ini sih walaupun tanpa penutup bagasi kabin, looks-nya tuh udah mewah. Nah, kenapa? Karena di sini kita bisa dengan jelas melihat posisi barang-barang kita tuh ada di mana sih ya, dan kita juga bisa melihat serta memantau keberadaan barang bawaan kita. Contoh, kalau misalnya kita duduknya di sini, aku sarankan untuk taruh barangnya di sini ya, karena benar-benar terjangkau oleh pandangan kita. Jadi kalau misalnya teman-teman naruhnya di atas persis gini ya, kita kan nggak tahu ya, kadang ada orang lagi di jalan di sini tiba-tiba ngambil barang kita seperti itu teman-teman. Makanya lebih aman ketika kita taruh berseberangan dan di depan kita seperti itu. Kemudian kita lihat di sebelah sini ada, loh, ada tutup bagasi kabin. Menarik ini nih. Ini apa buat cool box ya teman-teman ya? Karena kalau dilihat, ini posisinya satu seperti ini, mungkin akan di custom nanti ya ke depannya di garasi dari PO Agramas. Kita belum tahu, yang jelas posisinya di belakang sini ada satu yang pakai penutup nih teman-teman. Bisa jadi di custom nih, buat semacam mungkin safety box gitu ya, atau buat naruh sesuatu dari kru PO Agramas, kita nggak tahu. Oke? Yang jelas ini ada penutupnya. Kirain cool box, teman-teman. Kenapa aku kira cool box? Karena di sebelah kiri di sini ada dispenser. Dispenser ini kan berguna untuk ngambil air panas. Nah, ya, jadi air panasnya di sini, air dinginnya di sini. Kirain seperti itu. Nah, ternyata beda. Yang jelas di sini ada dispenser, teman-teman ya. Dispenser ini yang tadi udah aku bilang, kalau misalnya teman-teman mau bikin aneka macam seduhan ya, kopi, susu, pop mie, teh, dan lain sebagainya, langsung aja ambil air panasnya di sini. Nah, tapi caranya harus benar nih teman-teman. Caranya gampang banget ya, tinggal
geser bagian yang warna merah ini ya. Ini ada tanda panahnya, geser ke sini. Kemudian tekan ke bawah. Nah, itu nanti akan keluar air panasnya. Jadi ini ada sistem double lock ya, alias penguncian ganda supaya air panasnya tuh nggak netes ke bawah. Diletakkan di sini karena memang di depan tadi kita lihat ada sekat pembatas ya, yang bentuknya flat lurus gini, makanya lebih efisien penggunaan ruangnya di sini untuk dispenser. Dan karena di sini untuk dispenser ya, kita akan sering berdiri di sini, maka bagasi kabinnya yang di baris kiri ini cuma nyampe sini teman-teman, nggak full sampai ke belakang. Nanti teman-teman kalau mau bikin unit pada saat SPK dicek dulu bagasi kabinnya apakah hanya sampai sini atau full sampai ke belakang seperti itu. Nah, sekarang kita lihat toilet ya teman-teman. Yang aku suka dari PO Agramas di armada terbarunya ini konsisten ya, di setiap dinding depan ya disekat, dan di toiletnya ini menggunakan motif kayu. Kenapa aku suka? Karena untuk hal kebersihan ya, ini lebih mudah untuk dibersihkan teman-teman daripada yang hanya warna ABS seperti ini. Dan secara estetika ini lebih mewah. Luar biasa, Agramas selalu memberikan yang terbaik untuk pelanggan-pelanggannya dan detail ya dalam hal kemewahannya teman-teman. Oke, di sini ada pegangan tangan, silakan teman-teman gunakan saat ingin ke toilet. Dibukanya seperti ini ke arah bawah. Oke, ini lampunya masih mati, kita nyalakan lewat saklar yang ada di sini ya. Seperti ini, yang ini untuk exhaust, yang ini untuk lampu. Oke, di sini aku mau ingetin ya teman-teman, toilet di 4 unit armada terbaru milik PO Agramas ini khusus untuk buang air kecil. Jadi nggak boleh buat buang air besar, dan penggunaan toilet khusus hanya pada saat bis berjalan. Jadi nggak boleh ya dipakai saat bis berhenti seperti ini. Contohnya saat di terminal, di rumah makan, di rest area, di pom bensin ya. Teman-teman nggak boleh pakai toiletnya. Silakan teman-teman pakai toilet yang ada di luar bis ketika bis berhenti. Oke, dan ini enak ya orientasinya, dia seperti ini cara pemakaian toiletnya ya. Jadi ketika bis ini jalan, maju, mundur, atau mungkin ada ngerem-ngerem gitu ya, kaki kita ini akan lebih kuat ya menopang tubuh kita. Jadi kita yang cowok ya khususnya ya bisa lebih stabil gitu ya saat menggunakan toilet. Dan desain toiletnya juga mewah teman-teman. Di sini nuansa warna putih ya, dengan ada wood panel yang finishingnya itu ngedove ya, jadi looks-nya mewah banget. Ada cermin juga, ada penyemprot air, ada wastafel juga. Sorry, bukan wastafel ternyata itu. Ini bak teman-teman. Ya, karena kalau toilet ini by request ya, mau pakai wastafel atau bak aja, jadi terserah ke PO pemesannya. Kita tutup dulu. Ya, ditutupnya harus diginiin. Kemudian ini jangan lupa dimatiin supaya lebih hemat energi. Nah, seperti ini teman-teman. Gimana? 8 baris kanan, 7 baris kiri, totalnya ada 30 kursi ya teman-teman. Dan saranku, kalau misalnya teman-teman mau pilih yang longgar, legroomnya, silakan teman-teman pilih baris kanan, tapi yang agak di belakang. Karena ini kalau aku lihat ya, settingannya semakin ke belakang semakin lega teman-teman. Ya, kalau misalnya mau pilih legroom yang lega, paling lega ada di baris kanan di belakang. Oke, nah sekarang gimana sih rasanya duduk di kursi paling depan? Karena kursi paling depan ini bisa jadi satu favorit kita ya, karena pandangannya luas, atau mungkin teman-teman akan lebih enak gitu ya menikmati pemandangan, atau mungkin ngeliatin jarum speedometer. Nah, kita coba aja langsung yuk teman-teman duduk di kursi paling depan. Let's go! Nah teman-teman, sekarang kita ada di kursi paling depan ya. Ini letaknya di baris kanan. Satu kursi yang jadi favoritku nih teman-teman. Mungkin teman-teman yang sering naik bis juga akan suka ya ketika duduk di sini. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat
pandangannya leluasa ya, ke arah samping, ke arah depan pun demikian. Jadi dimanapun teman-teman duduk nih, tetap dapat visibilitas yang bagus teman-teman. Nah, terus di sini ada fasilitas apa aja sih? Kita akan lihat ya. Di atas di sini ada louver AC dan ducting dengan model terbaru. Satu spot yang paling aku suka nih dari JetBus 5. Kenapa? Karena di sini fasilitasnya lengkap ya. Ada USB port charger 2 unit teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi naik bis ini nggak perlu takut kehabisan baterai HP. Nah, di sini teman-teman harus ingat ya, USB port charger hanya boleh digunakan khusus untuk ngecas HP. Jadi nggak boleh buat ngecas power bank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Kemudian di sampingnya dari USB port charger ini ada lampu baca yang berguna banget nih untuk teman-teman kalau misalnya teman-teman mau baca buku atau mungkin mau ngambil barang yang terjatuh atau mungkin mau merogoh isi tas teman-teman, silahkan aja nyalain lampu bacanya. Kemudian di sampingnya di sini ada louver AC yang bisa kita arahkan hembusan AC-nya mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mau kita sumbat hembusan AC-nya itu bisa banget. Karena di dalam bis ini dingin banget teman-teman AC-nya ya. Jadi kita bisa putar area yang bergerigi ini ya. Kemudian teman-teman sesuaikan aja sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sampingnya di sini ada ambient lights dengan logo Adiputro ya yang emboss seperti ini. Terus di pinggirnya ada garnish stainless chrome yang membuat tampilan louver AC model terbaru dari JetBus 5 series ini kelihatan sangat elegan. Nah, ditambah dengan ini teman-teman. Ini adalah ambient lights yang biasanya digunakan sebagai lampu tidur dengan motif V. Teman-teman pasti tahu kan ya, V yang diambil dari angka Romawi yang berarti 5 dari JetBus 5, teman-teman. Di sini elegan banget, teman-teman bisa bayangkan ya ketika suasana di dalam kabin bis ini gelap, hanya ada lampu tidur ini yang dinyalakan. Wah, ini kita kayak bukan ada di dalam bis ya, malah kayak ada di hotel bintang 5 karena motifnya yang elegan dan dia repetisi sampai ke arah belakang seperti itu. Oke, bagian atas elegan, estetik juga buat foto, jadi nggak mengubah warna kulit kita. Kemudian kita lihat di sini ya, fasilitas yang paling esensial dari bis ini adalah kursinya teman-teman. Kursi buatan Hai yang tadi sudah aku sebutin ya saat nge-review bagian depan. Di sini ada leg rest yang bisa kita naikin ya. Caranya gampang banget, tinggal tarik tuas yang ada di sini. Kemudian nah seperti ini. Oke. Tadi sudah aku sebutin ya, kalau misalnya teman-teman mau dapat legroom yang luas, silakan pilih baris kanan agak ke belakang. Kemudian kursinya juga bisa kita senderin, itu namanya fitur reclining seat teman-teman. Caranya gampang, tinggal geser aja tuas yang ada di sini ya. Tuasnya digeser ke belakang sambil dorong badan kita ke belakang seperti ini. Nah, jadi ini adalah kemiringan maksimal yang bisa kita dapatkan. Wah, enak ya teman-teman ya. Ini juga lekukan-lekukannya sangat ergonomis, dapat menopang badan kita dengan sangat baik. Kalau mau dikembalikan ke posisi semula juga gampang banget loh teman-teman. Tinggal tarik lagi tuasnya ke belakang dan nanti akan kembali dengan sendirinya. Wes, enak banget ya. Kemudian di sini juga ada sabuk pengaman ya teman-teman. Silakan teman-teman pakai saat naik bis ini. Oke, seperti ini cara bukanya. Hup. Nah, ini tadi aku pakai ya sabuk pengamannya, jadi agak lama untuk membukanya. Oke. Terus kalau misalnya teman-teman lihat nih ya, detil-detil kursinya itu mewah banget. Ada logo Agramas, kemudian ada detil jahitan-jahitan ya, dari tengah ke bawah. Wah, luar biasa nih. Nyaman, mewah, wes. Apalagi sih yang teman-teman cari ya dari bis ini? Udah pasti akan jadi bis kesukaan teman-teman nih.
Dan kemanapun nantinya bis ini ngeline ya di dunia akap antar kota antar provinsi, yang jelas semoga akan menjadi favorit teman-teman ya dengan menggunakan bodi Jetbus 5 MHD ini. Oke, kita udah puas banget ya teman-teman nge-review bagian eksterior sampai dengan bagian interior dari 4 unit armada terbaru dari PO Agramas. Semoga menambah informasi baru untuk teman-teman dan menambah minat teman-teman untuk naikin bis mewah ini. Luar biasa. PO Agramas, terima kasih atas kepercayaannya. Semoga kedepannya kita akan selalu bekerja sama menghadirkan bis-bis yang aman, nyaman, mewah untuk penumpang-penumpang kita. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton video review sampai detik ini. Nanti kita akan ketemu lagi ya teman-teman di video-video selanjutnya. Tentunya dengan bis-bis buatan karoseri Adiputro. Dan ingat ya teman-teman, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap karoseri Adiputro dong. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.